Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu fatsal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin.
Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku, dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua.
dalam kami menikmati kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi kami mencintai-Mu. Lebih dalam lagi kami, oh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah syukur, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Yes, walaupun daging dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan bagianku. Tetap kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh yes, woo, yes, yes, woo, sembah-Mu, sembah-Mu Yesus, sembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, Dia mulia, kami sanjung Engkau bagimu Tuhan. Ku
Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan semua saudara-saudara yang sedang hadir di ibadah tanggal 16 April 2023 jam 7 pagi. Sukacita bagi saya, Astrid, untuk kembali sharing di pagi hari ini tentang apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya untuk ibadah minggu pagi hari ini. Dan sekarang sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu bagi masing-masing kami Tuhan. Kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan yang Kau sampaikan, hati-Mu Tuhan Yesus, kami mau dengar langsung daripada-Mu dan juga mau belajar langsung daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberi hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan waktu kami untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini saya mau sama-sama sharing, kita mau sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini, dari Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengar tentang keadaan kerohanian di jemaat di Kolose, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayatnya yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pada saat saya belajar tentang tema di bulan ini yaitu filled with power, berarti kita dipenuhi oleh kuasa. Kuasa yang seperti apa? Nah, minggu-minggu ini kita juga merayakan kebangkitan Tuhan, kuasa Tuhan atas maut, kuasa Tuhan yang melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita bayangkan. Nah, kuasa inilah yang bisa memampukan kita untuk kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang secara fisik kita tidak melihat Tuhan saat ini, tapi kuasanya waktu saat Dia bangkit, kuasa kebangkitannya, kuasa kemuliaannya, kuasa yang Dia curahkan di dalam Roh Kudus, itulah yang kita mau sama-sama highlight di minggu pagi hari ini. Itu yang mau sama-sama saya juga, wah Tuhan, kuasa yang seperti apa Tuhan yang ada di dalam diri saya karena kemampuan Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh itu di dalam kehidupan kita gitu. Makanya apa yang saya dapatkan adalah kita dimampukan oleh kuasa Tuhan, enabled by God's power. Karena kemampuan kita sendiri, apa yang kita miliki, kualitas dalam diri kita, itu semua pun tidak cukup untuk kita melakukan bagian kita dalam Tuhan gitu. Kuasa-kuasa Tuhan, kuasa dan kualitas Tuhan sendiri yang bisa memampukan kita melakukan bagian kita. Kuasa Tuhan sendiri yang bisa melakukan bagian Tuhan untuk kita bangkit dari kelemahan kita, untuk kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, itu hanya oleh kuasa Tuhan yang dianugerahkan di dalam kita. Pada saat kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa kuasa dan penebusan Tuhan yang sudah bangkit melawan maut, itu yang lebih mulia dari apapun. Dan pusatnya hanya di Tuhan Yesus. Pusatnya hanya di pekerjaan Tuhan. Jadi semuanya ini, kuasa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri kita, itu semua berpusat dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan untuk kita kembalikan kepada Tuhan sesuai dengan pekerjaan kudus yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kuasa, tidak terlepas dari otoritas dan kendali penuh. Pada saat kita mendengar kata kuasa, berarti kita
punya kendali penuh atas sesuatu. Waktu kita bilang Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, berarti Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menggerakkan kita, Tuhan yang memampukan kita. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam kita, bukan kuasa kita. Inilah yang saya dapatkan waktu saya juga merenungi, filled with power, kuasa yang seperti apa Tuhan? Kuasa yang membangkitkan kita dari kelemahan-kelemahan kita, kuasa untuk kita memilih pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kuasa yang untuk menghidupi kehidupan yang benar dan kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kuasa untuk terus-menerus bertumbuh dalam Tuhan, bertanggung jawab untuk pertumbuhan kita masing-masing dalam Tuhan. Kuasa-kuasa seperti itulah yang akan menuntun kita dari hari ke hari untuk kita mencapai tujuan kita dalam Tuhan. Dalam hal ini, kuasa Tuhan yang lebih dari segalanya, itulah yang mampu melakukan semua yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Misalnya, dalam hal olahraga, perjalanan spiritual kita, perjalanan kerohanian kita dalam Tuhan, digambarkan di Alkitab juga seperti orang yang di dalam perlombaan lari gitu ya. Waktu kita memikirkan, dalam beberapa hal saya nggak mampu nih Tuhan, untuk hal ini aku nggak mampu nih. Aku lemah banget di hal A, B, C, D, E, F, G. Tapi waktu Tuhan lihat itu dan kuasanya dalam kita, semua yang kita alamin itu lebih dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Walaupun kita kayak mikirnya hal ini susah banget Tuhan untuk saya lalui. Saya susah banget mengatasi pikiran-pikiran yang lemah ini. Atau pikiran dalam hal keuangan saya susah banget mengatur uang. Dalam hal waktu saya susah banget mengatur waktu. Kemanusiaan kita menyatakan hal itu. Tapi kuasa Tuhan ini mampu melebihi apa yang kita pikirkan. Mampu memampukan kita untuk kita melakukan apa yang sekarang kita melihat state kita sekarang gitu. Jadi walaupun kita melihat state kita ada di titik A. Tapi Tuhan bilang kita bisa sampai ke titik B. Nah, yang memampukan kita untuk kita sampai ke titik B adalah kuasa Tuhan. Nah, untuk ada dalam kehidupan yang dipenuhi kuasa, yang melampaui segala akal kita ini, berarti ada peran aktif kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menerima dan kita meyakini bahwa Tuhan menebus kita dari kehidupan kita yang lama, dari kerajaan yang gelap, dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang penuh dosa, kepada kehidupan yang penuh dengan pengertian yang baru, dengan hikmat Tuhan, dengan kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan, dan pengertian yang baru yang Tuhan izinkan kita terima. Nah, peran aktif kita apa? Bagian Tuhan, kita sudah tahu bahwa Dia melakukan bagiannya tuntas, lunas, dan sempurna. Kasih-Nya sempurna, kuasa-Nya sempurna dari kayu salib yang sudah kita rayakan. Nah, bagian kita berarti ini terdengar simpel dan sederhana Bapak Ibu ya. Yang kita sudah tahu, apalagi untuk Bapak Ibu yang, saya sudah Kristen lama nih, Astrid saya sudah tahu. Tapi peran aktif kita saya mau sama-sama remind, saya mau sama-sama ingatkan bahwa ini juga bagi saya juga untuk saya kerjakan. Bahwa peran aktif kita adalah kita terus-menerus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita menghidupi kuasa Tuhan itu. Kita mengiyakan di dalam hati kita bahwa Tuhan saya nggak mampu. Tapi kuasa Tuhan yang memampukan saya. Tuhan saya nggak mampu untuk hal ini. Tapi kuasa Tuhan yang buat saya terus maju. Kuasa Tuhan yang buat saya kuat. Kuasa Tuhan yang membuat saya tidak lemah. Kuasa Tuhan yang membuat saya tidak gampang menyerah. Kuasa Tuhan yang membuat saya tidak mudah tersinggung misalnya. Kuasa Tuhan yang membuat saya tidak gampang putus asa. Bapak Ibu bisa isi titik-titik kuasa Tuhan yang membuat saya. Semakin kita sadarin bahwa peran aktif Tuhan itu ada di dalam kita, Roh Kudus, saat kita menerima Roh Kudus, Bapak Ibu sudah pernah baca pasti di Kisah Para Rasul, nanti kita akan sama-sama bahas juga. Bahwa waktu kita percaya pada Tuhan, ada Roh Tuhan dalam kita, ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita terus-menerus menghidupi kuasa Tuhan itu, diperlukan proses pertumbuhan kita dalam Tuhan pasti. Untuk kita sama-sama tahu, kemarin yang saya alami ini Tuhan, oke, berarti saat saya menghidupi kuasa Tuhan dalam diri saya, dan saya mengalami itu hari lepas hari bersama pengalaman pribadi saya bersama Tuhan, berarti saya tahu Tuhan, ini yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, dan saya mau sadari itu.
Nah, di Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Tuhan sudah melakukan bagiannya, yaitu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di sini gamblang sekali ya. Dia yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu semua Tuhan, bukan kita. Ingat, keselamatan kita adalah kasih karunia dari Tuhan gitu kan. Oleh karena itu kuasa yang kita terima dari Tuhan juga itu dari Tuhan saja. Bukan karena kita layak untuk terima, tapi Tuhan yang melayakkan, tapi Tuhan yang memberi itu pada kita. Nah, hikmat dan pengertian yang benar akan Tuhan dan semua kuasanya dan segala yang sedang Tuhan kerjakan dalam kita bisa kita peroleh waktu kita sendiri dekat sama Tuhan gitu. Theoretically ini kita semua udah tahu, pasti. Saya yakin kita semua sudah, oke, berarti caranya aku harus dekat sama Tuhan terus. Tapi bukan hanya itu, kedalaman kita harus kita terus bangun sama Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang baru, hari ini Tuhan ajarin saya apa? Hari ini saya melihat apa Tuhan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan saya sehari-hari? Apakah Bapak Ibu berbeda menghadapi satu permasalahan? Saat Bapak Ibu kayak menghadapinya dengan kekuatan sendiri, dengan pengertian sendiri, dengan cara sendiri. Dan saat Bapak Ibu benar-benar melibatkan Tuhan, ini kuasa Tuhan aja yang mampu untuk mengubahkan keadaan ini gitu. Peran aktif kita untuk kita masuk ke dalam area itu dibutuhkan untuk kita libatkan Tuhan terus gitu. Untuk kita sama-sama lihat, oke Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja dalam hal ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah pertanyaannya, kenapa kita perlu kuasa Tuhan? Seperti roda gitu ya. Yang what keeps us going itu apa yang membuat kita terus berjalan dan terus maju. Nah itu kuasa Tuhan yang dimampukan dalam diri kita gitu. Nah yang pertama, karena kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang berdiam dalam kita adalah kualitas ilahi Tuhan sendiri yang dianugerahkan dalam kita. Seperti ada tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Tuhan, saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu kita perlu kuasa Tuhan untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk kita maksimal dalam Tuhan, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita perlu kualitas Tuhan yang dalam hal ini yaitu kuasa Tuhan itu sendiri. Kita perlu diperlengkapi dan diisi oleh kuasa Tuhan itu. Dan yang kedua, kenapa kita perlu kuasa Tuhan? Karena kuasa Tuhan memperlengkapi kita untuk mengerjakan hidup yang saleh. Ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita dianugerahkan kuasa ilahinya dan memperlengkapi kita untuk segala sesuatu yang berguna pada saat kita mau mengerjakan kehidupan yang saleh. Ingat, ini kasih karunia Tuhan. Jadi kehidupan yang saleh bukan kita bisa usahakan karena kita berbuat baik, karena kita melakukan A, B, C, D, E. Enggak. Tapi pengenalan akan Dia, itu yang dan anugerah Tuhan itu yang akan memperlengkapi kita untuk memberitahu caranya, oke, this is how you should live. Ini bagaimana harusnya seseorang hidup, ini bagaimana kita berespon, ini bagaimana kita menjawab seseorang, ini bagaimana kita mengatasi stres misalnya. Ini bagaimana kita bertanggung jawab atau mengejar sesuatu tujuan kita. Nah, kuasa Tuhan itu yang memperlengkapi kita untuk kita mengerjakan hidup yang saleh itu. Yang ketiga, mengapa kita perlu kuasa Tuhan? Karena kuasa kemuliaan Tuhan yang membuat kita tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Memang ya kata-kata tekun dan sabar ini disandingkan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguji gitu. Tidak mudah kita membaca, oke, kita melalui sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk hal-hal yang mudah mungkin yang untuk Bapak Ibu senangi mungkin kayak, oke, gampang.
bisa nih kayaknya kuasa kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, waktu Tuhan sedang mengajari kita suatu hal yang kita harus kerjakan dengan tekun dan sabar dan tidak ada cara lain selain kita harus melewati itu. Berarti kembali lagi, hanya kuasa dan kemuliaan Tuhan yang membuat kita bisa tekun, bisa sabar menanggung segala sesuatu. Filipi bilang, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan kemanusiaan kita pun, kedagingan kita pun kadang-kadang tidak sanggup kalau kita mau tekun dan sabar. Oleh karena itu kita selalu butuh Tuhan. Kita selalu butuh kuasa Tuhan. Saat kita sudah menyadari ada kuasa Tuhan yang memampukan kita, maka akan semakin kita sadar, akan semakin kita mengerti bahwa kita ini hidup dari Dia. Kita ini hidup bukan karena kemampuan kita gitu. Kalau saya flashback banyak keadaan-keadaan atau kehidupan-kehidupan yang sudah saya lewati, hari-hari yang saya lewati, pas sampai saat ini, oh iya Tuhan, ini karena Tuhan aja. Saya yakin Bapak Ibu, waktu saya sharing ini, mungkin juga lagi diingatkan pengalaman-pengalaman yang mengajarkan Bapak Ibu, oke Tuhan ini karena Tuhan aja, karena kuasa Tuhan saya bisa melewati hal A. Karena kuasa Tuhan saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan si B. Karena kuasa Tuhan saya bisa mengampuni apa yang sudah si C lakukan terhadap saya. Gitu. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami Bapak Ibu, tapi yang saya tahu kuasa Tuhan itu bekerja sempurna dalam masing-masing kita, sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita masing-masing, dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bentuk dalam karakter kita gitu, masing-masing. Kita umat tebusannya dikasihi dan dimampukan oleh Tuhan karena ada pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam masing-masing kita. Yang saya percaya setiap kehidupan kita semua ada destininya masing-masing gitu. Jadi waktu kita memang melibatkan Tuhan dan kita percaya penuh, oke Tuhan, saya mau bergerak dalam kuasa-Mu karena saya tahu kuasa Tuhan itu yang sempurna dalam saya untuk saya memenuhi apa yang sudah Tuhan taruh gitu dalam saya. Nah, kita bergantung saja pada kuasanya. Waktu ayat yang membuka di bulan ini bahwa kisah tentang Stefanus gitu kan. Kita semua tahu kisah tentang Stefanus, martir yang sangat tersohor gitu ya di Alkitab, kisahnya yang sangat-sangat memberkati kita semua. Nah, tapi dia bergerak, dia sudah ada di perjanjian baru pada saat mereka semua bergerak sesuai dengan bagiannya masing-masing, sesuai dengan kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam diri mereka. Kalau dia mengikuti, kalau saya bayangkan ada di masa itu, wah bagaimana sebenarnya dia menghadapi, dia pasti ada segala macam emosi lagi terjadi waktu sebelum dia menghadapi kehidupannya dia yang sebagai martir gitu. Tapi karena kuasa Tuhan, dia tetap berbuat sesuai dengan kebenaran. Dia tetap membuat keputusan-keputusan yang benar karena ada kuasa Tuhan yang di dalamnya gitu. Oleh karena itu kita bergantung pada kuasanya. Kita bergantung pada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu kita menyadari kita hidup dalam kuasa Tuhan, apa ya sih yang akan kita capai gitu? Apa yang ingin kita capai? Yang saya dapatkan di Kolose 1 ayat 10 ada 3 poin bahwa hidup yang ada dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan akan berujung pada hidup yang layak dan berkenan dalam segala hal di hadapan Tuhan di Kolose 1 ayat 10. Dan hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Baik itu memberi buah di karakternya, memberi buah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan gitu kan. Jadi bukan hanya dia hidup saleh saja gitu, tapi hidupnya berbuah gitu. Kuasa Tuhan memampukan untuk itu menjadi mungkin gitu kan. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang Allah. Jadi kita tidak hanya punya kuasa, tapi kuasa itu dimaksimalkan gitu. Kuasa itu disadari, kuasa itu dihidupi, dan kuasa yang memampukan itu benar-benar kita pakai untuk mencapai hidup yang layak dan berkenan dalam segala hal di hadapan Tuhan, hidup yang memberi buah,
dan hidup yang terus bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang Allah. Karena untuk itulah kita ditaruh gitu kan. Kuasa Tuhan, roh Tuhan ada pada kita, kebenaran Tuhan ada pada masing-masing kita. Untuk kita terus-menerus punya pengertian yang baru tentang Tuhan. Untuk terus-menerus kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Baik itu di keluarga, baik itu di profesi masing-masing, di pelayanan yang Tuhan taruh. Baik di gereja, mungkin di kantor, mungkin di kampus, buat teman-teman yang kuliah. Jadi dimanapun kita Tuhan tempatkan, di profesional, di marketplace, semuanya Tuhan maksimalkan untuk kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Tapi ini semua tidak akan terjadi kalau kita tidak bergerak di dalam itu gitu, bergerak dalam pengertian itu, di dalam kedalaman hubungan kita sama Tuhan. Misalnya Tuhan sudah mulai kita mempercayakan kita pekerjaan A. Bukan hanya untuk dalam hal profesi, tapi misalnya pekerjaan di dalam rumah Tuhan misalnya. Tapi kita tidak dengan bergerak dengan kuasa, kita tetap mengandalkan kemampuan kita sendiri gitu. Jadinya mungkin baik, tapi apakah tidak lebih maksimal kalau kita terus-menerus bergantung sama kuasa Tuhan gitu. Kita memaksimalkan pergerakan kita dengan kuasa Tuhan gitu. Untuk kita menjadi saksi dengan kehidupan kita memberi buah dan kita terus bertumbuh. Saat kita mengerti, oke Tuhan sudah lakukan ini kemarin dalam hidup saya. Apalagi Tuhan. Nah itu akan kita bisa dapatkan waktu kita sama-sama terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan dan dimampukan untuk hidup mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kita. Menjalani dengan tekun dan sabar, serta mampu memilih karakter yang diperbaharui terus dalam Tuhan gitu. Gak apa-apa kita mengalami pengajaran-pengajaran bersama dengan Tuhan karena proses bertumbuh di dalam Tuhan itu indah kan Bapak Ibu. Tidak selalu mudah, tapi yang saya percaya mendatangkan kebaikan gitu. Waktu kita dapat pengertian yang baru, terima kasih Tuhan kemarin saya diajari ini. Berarti saya akan bertumbuh untuk dalam hal ini, untuk saya lebih baik dalam Tuhan gitu. Nah, karena kuasa kemuliaannya juga yang memampukan kita. Satu ayat sebelum kita mengakhiri bagian firman Tuhan hari ini, di Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, terkadang jauh lebih besar, mungkin kita belum paham sekarang, tapi marilah kita terus-menerus mempercayakan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Terjemahan di New Living Translation saya mau sedikit highlight karena ini sangat tepat ya. Yang kalau saya kadang-kadang mendapat arti yang pas di sini gitu, di New Living Translation untuk bagian firman Tuhan ini. Now all glory to God who is able through His mighty power at work. Jadi kuat kuasanya itu bergerak gitu, mighty power at work within us, di dalam kita. To accomplish infinitely more than we might ask or think. Untuk mencapai infinitely, jadi tak terhingga, lebih dari apa yang mungkin kita pikirkan atau apa yang kita minta gitu. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations. Jadi kemuliaan tetap bagi Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Tapi ingat, semua yang Dia kerjakan terkadang kita tidak mengerti, tapi percayalah itu semua jauh lebih baik, jauh lebih besar, dan kuasanya yang besar bekerja dalam kita. Saya harap kita sama-sama belajar dari Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur kita sama-sama mengerti kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita, dan kita sama-sama bangun kedalaman hubungan yang baru setiap hari bersama Tuhan, agar kita
lebih dan lebih lagi mengerti kuasa Tuhan yang dikerjakan dalam kita. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana kuasa Tuhan memimpin kami, memampukan kami dan juga bekerja di dalam kami untuk kami melakukan bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Melengkapi pekerjaan Tuhan dan juga memberi hidup yang berbuah Tuhan Yesus. Hidup yang saleh, hidup yang tekun dan sabar untuk kami mengerjakan segala sesuatu dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami belajar lebih lagi daripada Tuhan. Dan kami mau terus-menerus dibentuk dan bekerja dan bergerak Tuhan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mula segala hormat, bagi mula pujian, bagi mula kemuliaan Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Dan saatnya kami akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, semua anggur yang ada di tangan kami dikuduskan dan kami dilayakkan sebagai umat-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Sekarang sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita, anggur. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan bukankah cawan yang kita angkat ini tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sekarang kami speak blessing, kami angkat tangan untuk Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan ekonomi, pemulihan situasi kesehatan, pandemi berlalu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu hebat atas bangsa kami. Kami terus berdoa untuk para pemimpin di negara ini. Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri yang membantu Presiden, semua bersama-sama membangun Indonesia, punya semangat yang sama, memulihkan Indonesia lewat kerja mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ekonomi Indonesia dipulihkan dan kami percaya semua program-program yang sedang terjalan, khususnya IKN, pembangunan IKN terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak terjadi resesi Tuhan. Perekonomian bergerak dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk semua para pemimpin yang ada di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai para camat-camat Tuhan, kepala desa, lurah-lurah, semuanya punya semangat yang sama. Kerja untuk pembangunan, kerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengalami, menikmati kesejahteraan
yang Tuhan berikan bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami Balikpapan juga oleh anugerah Tuhan terus membangun. Wali kota, Pak Rahmat dan juga jajarannya diberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa terus membangun, memperindah kota Balikpapan lewat program-program pembangunan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat, menjadi kota penopang utama IKN Nusantara. Dan kami percaya banyak investor, banyak pengusaha akan datang untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua warganya dari warga Balikpapan, semua cinta damai, tidak ada keributan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan, keluarga besar Rock Balikpapan. Kami percaya gereja ini terus Tuhan pakai untuk memberkati Balikpapan, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Hero sebagai gembala, bersama istri dan anak-anak dalam anugerah Tuhan, terpelihara sempurna, sehat, dan juga diurapi Tuhan Pak Herol untuk bisa membawa jemaat semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Juga dengan para pemimpin yang lain, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak. Kami semua dalam anugerah Tuhan terus menjadi murid Kristus yang siap untuk Tuhan pakai untuk memberkati dan membawa jemaat Tuhan menjadi semakin dewasa rohani, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih keluarga kami masing-masing dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna. Bahkan seluruh jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior dalam anugerah Tuhan terpelihara semua sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya bahkan virus mematikan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, dia terbaring di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami juga berdoa untuk Rock Gateway. Semua proses pembangunannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang sudah dimulai pasti akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua persiapan-persiapan untuk pembangunan, penguatan struktur dan yang lain-lainnya Tuhan kami percaya Tuhan campur tangan supaya pembangunan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dan kami percaya ada hujan berkat, hujan yang lebat, hujan berkat yang lebat tercurah bagi pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami juga percaya bahwa jemaat Tuhan Rock Balikpapan punya semangat yang sama, punya gairah yang sama membangun rumah rohani kami di Kilo 5 Rock Gateway di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Tuhan juga bisa pakai seluruh jemaat Tuhan untuk memberkati pembangunan Rock Gateway. Haleluya. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk tim pembangunan Rock Gateway. Semua punya semangat yang sama, punya kesatuan hati dan bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan pembangunan Rock Gateway di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh-roh perpecahan, setiap roh-roh yang mengerdilkan iman mereka, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesatuan hati terjadi, berkat Tuhan tercurah, pembangunan Rock Gateway berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami masing-masing. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, bahkan memberikan persembahan untuk pembangunan Rock Gateway dengan sukacita. Persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, kerajaan surga diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya yang menabur pasti menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari pulanglah. Angkat tangan sama-sama kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Aminkan semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Saya percaya mulut kita sudah diurapi Tuhan. 3 kali kita ucapkan dengan iman, percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam,
Tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari memuji Tuhan lebih lagi, Bapak dan Saudaraku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One more time, okay? Say! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya! Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya! Ya Raja kita yang hebat. Untuk itu bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Mari dengan sukacita kembali kita sama-sama pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sampai lambaikan tangan katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ya Raja kita yang hebat. Untuk itu bersukacitalah Bapak dan Saudaraku. Percaya bahwa Dia hadir di tengah